Ini benar-benar tidak pernah memilih hidup sebagai warga. Waria atau gabungan dari wanita pria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Pada kehidupan sehari-hari, waria sering mendapatkan perlakuan yang berbeda atau terdiskriminasi akibat status sosial yang dimiliki, sehingga menyebabkan mereka kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Kondisi perekonomian mereka belum juga bisa dikatakan baik dan masih perlu adanya perbaikan. Salah satunya adalah waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta yang terletak di Dusun Celenaan RT 9 RW 2, Jagalan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dekat dari pondok pesantren tersebut terdapat sebuah tempat pembuangan sampah terpadu terbesar di Yogyakarta, yaitu TPST Piungan, yang mana di TPST tersebut setiap harinya menghasilkan jumlah sampah yang sangat banyak. Tahukah kamu, menurut CNN, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, 100 toko di Indonesia mampu menghasilkan 10,95 juta limbah sampah kantong plastik setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan luasan 6,7 hektar kantong plastik atau 60 kali luas lapangan sepak bola pada tahun 2018. Sedangkan kota Yogyakarta berada di urutan ke-13 sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data TPST Piungan yang menyebutkan setiap orang mampu menghasilkan 700 sampah kantong plastik setiap tahunnya. Dengan jumlah sampah kantong plastik yang sangat banyak, tentunya akan menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran air maupun pencemaran tanah. Oleh sebab itu, kami menggagas sebuah ide untuk memanfaatkan sampah kantong plastik menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat luas. Ide tersebut adalah pembuatan media pembelajaran berupa wayang yang terbuat dari sampah kantong plastik dengan basis QR Code. Kami akan mengolah sampah plastik yang ada di lingkungan menjadi wayang yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan di sekolah atau dalam kelompok-kelompok belajar di masyarakat, khususnya bagi pendidikan tingkat dasar. Media pembelajaran berupa wayang kami pilih karena bersifat interaktif dan dapat melatih kemampuan public speaking. Wayang tersebut akan kami kemas dan disertai dengan QR Code yang merupakan tautan untuk membuka referensi cerita yang dapat dimainkan dengan menggunakan. Untuk membuat produk tersebut yang perlu dilakukan adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, potong sampah kantong plastik hingga menjadi lembaran. Kemudian siapkan kertas tebal atau dapat menggunakan kertas kalender bekas sebagai dasaran. Di atasnya beri lem kayu secukupnya, kemudian ratakan. Tutup seluruh permukaan kertas yang sudah diberi lem dengan selembar plastik. Lalu di atasnya beri lem kayu lagi, kemudian tutup lagi dengan selembar plastik dan ulangi langkah ini hingga terbentuk 8 buah lapisan plastik. Selanjutnya, semprot lapisan plastik dengan cat semprot bening, kemudian tunggu hingga kering dan lanjutkan dengan memberi cat warna putih pada lapisan plastik. Setelah cat kering, lakukan langkah yang sama untuk membuat lapisan plastik pada dasaran kertas sisi sebaliknya. Selanjutnya, siapkan pola wayang sisi depan dan belakang dalam bentuk stiker bening, lalu tempelkan pola bagian depan, gunting pola, kemudian lapisi pola dengan resin dan katalis, dan tunggu hingga kering. Lakukan cara yang sama pada sisi pola sebaliknya untuk membuat wayang bagian belakang. Selanjutnya, lubangi tangan wayang dengan menggunakan jarum yang dipanaskan. Kemudian satukan setiap potongan tangan wayang dengan memasukkan potongan cotton bud pada lubang tangan wayang dan bakar sedikit untuk mengunci lubang agar tidak lepas. Terakhir, pasang garan wayang, kemudian beri jahitan pada bagian kedua ujung tangan dan bagian badan agar lebih kencang.
Wayang ini akan kami kemas dengan menggunakan kardus yang disegel dengan stiker merek produk kami dan di dalamnya disertai QR Code yang dapat di-scan untuk membuka referensi cerita. Kami juga memberikan floral foam di dalam kemasannya yang dapat digunakan untuk menancapkan wayang ketika sedang memainkan wayang lebih dari 2 tokoh. Di dalam kemasan juga terdapat kartu ucapan terima kasih untuk konsumen dan di sisi sebaliknya terdapat keterangan mengenai produk. Untuk membantu proses tersebut tercapai, kami memberikan pelatihan kepada mitra secara daring dan luring mulai dari tahap persiapan, tahap produksi, hingga tahap pemasaran. Pelatihan secara daring kami lakukan melalui Zoom dengan menggunakan media pelatihan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Media pelatihan yang kami siapkan untuk pelatihan daring adalah berupa presentasi PowerPoint dan video tutorial. Kami juga memberikan arahan dan penjelasan kepada mitra terkait materi yang disampaikan agar lebih mudah dipahami. Untuk pelatihan secara luring, kami memberikan kit atau paket alat dan bahan yang akan digunakan mitra untuk proses produksi dan sedikit penjelasan secara langsung terkait alat dan bahan yang akan diperlukan beserta kegunaannya pada tahap persiapan. Selain itu, kami juga memberikan buku pedoman pelaksanaan program yang dapat digunakan sebagai panduan mitra dalam melakukan kegiatan ini. Kedepannya, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini agar dapat menjadi catatan bagi mitra untuk mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri dan menjadi lebih baik lagi. Ketika usaha produksi ini semakin besar, maka akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga waria yang belum memiliki penghasilan yang cukup akan terbantu dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan produksi ini. Media pembelajaran ini nantinya akan dijual secara online dan offline. Penjualan secara online akan dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan melalui marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Sedangkan penjualan offline akan dilakukan melalui pameran UMKM dan beberapa TK dan SD di Yogyakarta. Kami juga akan mendampingi waria di Pondok Pesantren Al-Fatah dalam menjalin hubungan dengan media agar aktivitas mereka dapat diliput oleh media lokal ataupun nasional. Dengan begitu, maka produk media pembelajaran berupa wayang sampah plastik berbasis QR Code dapat tersebar secara luas dan secara tidak langsung akan dipromosikan secara gratis. Program ini didanai oleh Dirjen Ditmawa Kemendikbud melalui program kreativitas mahasiswa. Terima kasih telah menonton video kami.